saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, tenang semuanya. Nggak usah panik. Tidak perlu membubarkan diri. Sebaiknya kita lanjutkan perjalanan ini. Ustadz, lebih baik kita buru-buru aja, Ustadz. Udah mau hujan. Iya. Ayo kita lanjutkan. Yuk dipercepat jalannya ya, Pak ya. Ayo, Pak. Iya banyak gitu, Pak. Tapi ini berat banget, Pak. Berat. Betul, Pak Imran. Seharusnya tidak berat. Apa? Berat? Dewin, Demarto, tolong bantu ya. Tolong diangkat, Pak. Iya, Pak. Masya Allah, berat betul. Rasa angkat batu. Ya. Astagfirullahaladzim. Untuk keranda kenapa bisa terbang sendiri ya? Ayo naon ieu teh? Ya Allah. Masya Allah. Biar saya ambil, Pak. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan adik hamba menuju rumahmu, ya Allah. Dan agar petanda ini bukan petanda buruk bagi adik hamba, ya Allah. Masa Allah, berat banget ini orang tua inatan. Ya Allah. Cobaan apa lagi yang akan menimpa Bang Yusuf, Mak? Sabar, Parni. Tawakal dan berdoalah. Semoga tidak terjadi apa-apa. Dan segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar. Tapi saya takut, Mbak. Saya takut. Sabar. Sabar. Ya Allah, pesan apa yang sebenarnya ingin Engkau sampaikan kali ini? Berikanlah kemudahan pada almarhum, apapun yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Tetaplah berikan kemudahan baginya untuk menghadapmu. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini bisa menjadi seperti ini? Sebaiknya Ibu Marni dibaringkan saja dulu. Ya Allah, Ibu. Bagaimana ya? Kita apa aja, Bu? Tapi Ustadz, cuaca makin gelap, Ustadz. Saya khawatir.
Kerja. Yang benar ya, awas jangan pada pecah-pecah semua tuh. Ya. Kiriman untuk Tangerang gimana? Udah dikirim tadi pagi, Pak. Oh, iya. Yang bener ya? Dok? Iya, Min. Iya, Dok. Ya gitulah, Min. Dipotong. Apa? Dipotong berikut bunganya? Iya. Gila. Terus kamu diem aja, Dok? Saya yang tidak bisa apa-apa dong, Min. Udah dipotong, saya harus bayar bunga 20%. Ya Allah, nasibku, Armin. Min. Sabar, Dok. Oh, dipanggil itu. Bentar, Dok. Iya, Aku dalam. duluan ya. Terima kasih, Pak. Pak, Ada apa lagi? kenapa gaji saya berkurang 30.000, Pak? Apa? Saya rasa tidak berkurang, tetapi dipotong karena kamu tidak masuk kerja 2 hari. Tanggal 16 dan tanggal 17 ada di catatan saya. Iya, tapi Pak, saya nggak masuk kerja tuh karena orang tua saya meninggal, Pak. Lagi pula saya sudah beritahu Mbak Sulis. Mau orang tua kamu meninggal, kakek kamu, nenek kamu, itu bukan urusan saya. Ya? Kalau saya kasih toleransi untuk orang-orang yang kayak kamu, besok-besok pasti ada lagi alasan yang macam-macam. Yang mengada-ngada. Anak sakit lah, kebakaran lah, kebanjiran lah. Buat saya yang penting adalah perusahaan berjalan lancar dan uang masuk dengan banyak. Ngerti? Apalagi, saya rasa urusan saya sama kamu sudah selesai. Keluar. Marna! Udah dong, Bang. Jangan ngitungin uang terus. Ini udah malam. Udah hampir jam 2 loh. Abang jadi makan malam nggak? Itu makanannya di atas meja udah sampai dingin nungguin abang. Kalau kamu pengen makan, makan aja duluan. Saya lagi sibuk nih, kamu nggak lihat. Ada selisih 350.000, nggak tahu larinya kemana. Tapi Bang, ini kan bisa diterusin besok lagi. Kamu dengar nggak sih saya bilang? Jangan ganggu saya. Cerewet banget sih kamu. Tapi saya memang benar-benar tidak tahu apa-apa, Pak.
kamu jangan macam-macam sama saya, Sulis. Cuman kamu yang di bagian keuangan di pabrik ini. Semalaman saya hitung uang itu masih kurang 350.000. Demi Tuhan, Pak, saya menyetorkan uang itu 12.475.000 utuh ke tangan Bapak. Kalau kamu merasa betul, terus siapa yang ngambil? Tuyul, babi ngepet. Jangan pernah coba-coba membohongi saya. Jangan pernah kurang ajar sama saya, Sulis. Kalau sampai besok uang itu belum kembali, kamu saya pecat. Keluar sana. Kasih, Pak. Bingung, Bi. Lis tidak berbuat apa-apa. Tapi Pak Yusuf terus saja menuduh Lis dan meminta untuk menggantikan uang itu. Tapi Lis dapat uang dari mana, Bi? Untuk menggantikan uang sebanyak itu? Ya sudah, minum dulu ya. Biar kamu teh tenang. Nih minum dulu biar tenang ya. Kasih ya, Bi. Juragan mahon eta teh nya. Juragan geblek sugan. Manya menuduh orang teh sembarangan. Ya udah. Kamu jangan sedih ya. Bibi akan mencoba cariin uang untuk kamu. Mudah-mudahan aja Ustadz Dapatnya mau menolong kita. Nanti kalau Ustadz pulang, Bibi akan coba pinjem, ya? Iya, makasih ya, Bi. Terima kasih. Bibi teh jadi bingung, Lis. Kalau memang bukan kamu, lalu siapa tuh yang mengambil uang itu? Nggak tahu, Bi. Lis nggak tahu. Lis bingung. Iya, mah. Selamat siang, Mbak. Yuk, Mbak. Terima kasih sudah datang ke acara saya. Ayo silakan dicicipi makanan minumannya sudah tersedia. Oh, bentar ya. Aduh, ini kok di luar semua? Ayo dong silakan ke dalam. Makanan sudah tersedia. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Ayo, ayo. Assalamualaikum, Pak. Kamu mau apa di sini? Siapa yang suruh kamu ke sini? Kamu mau rusak acara saya? Tolong, Pak. Saya lapar, Pak. Tolong beri makan sedikit saja, Pak. Lapar. Kamu pikir rumah saya apa? Badan sosial. Pergi, pergi. Nggak ada makanan buat kamu. Tapi saya lapar, Pak. Dari semalam saya belum makan, Pak. Tolong, Pak. Saya lapar, Pak. Gembel. Dengar ya. Makanan tidak jatuh dari langit. Kalau kamu pengen makan, kamu kerja dong. Jangan cuma bisa nada aja. Nggak punya otak kamu. Pergi. Saya bilang pergi, pergi. Ada apa sih, Pak? Ini manusia nggak punya otak. Ini minta makan gratis. Dia pikir rumah kita apa, ha? Badan amal apa? Pergi. Dasar pemalas. Kalau mau makan cari kerja sana. Nggak ada yang gratis dunia ini, tahu nggak? Pergi. Shh, pergi. Sudah, sudah. Ayo, Pak. Silakan. Ayo. Kepala udah sakit, pusing. Sabar ya, Nak. Sabar. Sebentar lagi Bapak kamu pasti datang. Dan kita akan pergi ke Mantri. Putra pasti diobati dan cepat sembuh. Sabar ya, Nak. Sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Bagaimana putra, Bu? Panasnya semakin tinggi, Mas. Sebaiknya kita segera membawa Putra ke Mantri, Mas. Bagaimana? Dapat uang ya, Mas? Enggak. Saya sudah berusaha kemana-mana, Bu. Tapi nggak ada satupun yang mau minjamkan uang pada kita. Mereka juga susah. Saya nggak tega untuk minjam pada mereka, Bu. Sekarang saya bingung. Bingung apa lagi yang harus saya perbuat. Mas, sebaiknya Mas menghubungi Pak Yusuf.
Karena dialah satu-satunya orang yang bisa kita mintai pertolongan saat ini, Mas. Pak Yusuf. Bagaimana? Kamu setuju dengan persyaratan saya? Tapi Pak, rasanya berat bagi saya kalau saya harus dibebankan lagi untuk membayar bunganya kalau saya terlambat membayar hutang-hutang saya, Pak. Ya, semua terserah kamu. Kalau kamu setuju, kamu ambil uangnya. Kalau enggak, kamu keluar deh. Urusan saya masih banyak. Baiklah, Pak. Saya akan mengikuti semua persyaratan dari Bapak. Bagi saya yang penting sekarang, anak saya bisa segera sembuh dari sakitnya, Pak. Bagus. Itu namanya ayah yang bertanggung jawab. Tapi saya mohon, Pak. Saya mohon, berikan saya waktu 2 atau 3 bulan untuk saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Karena kalau cuma 1 bulan, rasanya berat, Pak. Berat. Tidak bisa. Itu peraturan dari saya. Kamu harus melunasinya dalam 1 bulan. Dan ingat, bunga 10%. Keterlambatan atau denda dikenakan 10%. Kalau kamu mau, kamu ambil. Kalau enggak, ya saya taruh lagi. Baiklah, Pak. Ingat, harus lunas dalam 1 bulan. Bunga 10%, keterlambatan 10%. Tapi cium dulu. Ya. Nanti sampai rumah kabarin ya. Awas lo kalau enggak. Pasti dong. Oke. Dadah. Dan saya hati-hati ya. Ya. Hai Pak. Bapak kelihatannya sibuk banget. Dari mana kamu? Siapa pemuda itu? Siapa? Kenapa Bapak menampar saya, Pak? Kamu berani coba-coba berhubungan sama pemuda gembel itu, kamu akan lebih terima yang lebih sakit daripada ini. Ngerti kamu? Bapak kejam! Kejam! Ajar kamu ya! Saya tidak terima, Pak Yusuf. Kenapa di dalam amplop ini kosong, Pak? Kenapa nggak ada uangnya, Pak? Nggak bisa terima bagaimana? Itu kan sesuai dengan kesepakatan kita. Kamu punya utang sama saya. Uang gaji kamu dipotong utang plus bukan 10%. Plus keterlambatan kamu 2 hari, 10% juga. Jadi ya bulan ini kamu nggak terima apa-apa. Dan itu masih mending. Karena kamu belum bayar bunga. Bapak tidak punya beri kemanusiaan sedikit pun sama saya, Pak. Pak, kasihan sama saya, Pak. Saya punya anak, saya punya istri. Kalau gaji saya dipotong semuanya, Pak, anak istri saya mesti kasih apa, Pak? Mau kasih apa? Kurang ajar kamu sama saya. Jangan sembarangan ngomong kamu ya. Kalau bukan karena saya, anak kamu sudah ada di lahat. Tak punya otak. Bapak yang nggak punya otak. Sedikit pun Bapak tidak punya rasa kemanusiaan, Pak. Bapak tidak kasihan pada saya, Pak. Bertahun-tahun saya mengabdi di perusahaan ini, Pak. Saya juga ikut memajukan perusahaan ini. Tapi apa yang saya dapatkan, Pak? Tindakan Bapak semena-mena terhadap saya. Dia malu! Mati kamu, Yusuf! Mati kamu, Yusuf! Mati kamu! Mas! Min, awas tangan dia keluar! Kenapa, juragan? Bawa dia keluar! Ayo keluar! Ayo keluar! Awas kamu! Awas kamu!
siapa bajingan itu. Jahanam. Suami lu tuh telah bikin onar, tau nggak? Lalu uang jutaan rupiah milik juragannya di pabrik itu. Jadi sekarang biarkan dia nyelesain masalahnya hingga tuntas. Ngerti nggak? Tapi dia tidak melakukan apa-apa, Pak. Semalam dia ada di rumah bersama saya. Tolong jangan bawa saya. Tolong. Tolong. Saya tidak melakukan apapun. Saya bukan pencuri. Udah diam lu. Bajingan kamu. Masih nggak ngaku juga. Jack, ambil tali. Baik, Bos. Kalau sampai dia nggak ngaku juga, buang kuda. Baik, Bos. Kenapa Allah mengazab suami saya dengan azab yang begitu mengerikan seperti ini? Saya sudah kehilangan anak saya satu-satunya dengan cara yang sangat menyakitkan hati saya. Dan sekarang saya harus menyaksikan kematian suami saya yang sepertinya tidak wajar, seperti ditolak dan dihalangi menuju ke rumah terakhirnya. Kenapa bisa begini, Ustadz? Kenapa? Ibu Marni, kita tidak akan pernah tahu apa maksud Allah di balik semua kejadian ini. Pasti ada hikmahnya di balik semua kejadian ini. Kita serahkan semuanya sama Allah. Sebaiknya kita doakan almarhum supaya jalannya dilapangkan menuju rumah Allah. Ustadz, bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan kita ke makam Ustadz? Langit makin gelap, Ustadz. Bu Marni, bagaimana? Ibu bisa melanjutkan perjalanan? Bisa. Yuk. Selamat ya, Bu. Bismillah. Tolong, Mas. Ya. Waduh, kenapa kagak bilang-bilang nih mayatnya gemuk begini? Kalau begini, wah mesti dilebarin lagi nih. Digali lagi nih kuburannya. Ayo Bang. Ayo Pak, cepat gali Pak. Nanti keburu hujan. Ayo. Stop. Turunin. Kamu ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Apa yang bisa dibantu? Maaf Pak, kami mau tanya, bagaimana bapak-bapak sekalian bisa menguburkan jenazah di sini? Sedangkan kapling ini untuk menguburkan jenazah saudara kami. Maksud Bapak ini kaplingnya saudara Bapak? Iya Pak, jenazah saudara kami seharusnya dikuburkan di tempat ini. Iya di Blok C, di tempat ini. Tapi mengapa di sini dikuburkan jenazah lain Pak? Pak Imran,
Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kuburannya almarhum bisa tertukar seperti ini? Ustadz, seingat saya, petugas pemakaman di sini bilang kalau adik saya ini kuburannya di sini, Pak. Mana mungkin, Pak? Kami sudah kapling di sini. Buktinya, di sebelah sana ada makam Suhaida binti Yasin. Suhaida itu adalah ibu kami. Dan almarhum saudara kami semasa hidupnya pernah berpesan bahwa jika dia meninggal nanti, dia ingin dikuburkan di samping makam ibunya. Mana mungkin, Pak? Mana mungkin ini bisa terjadi? Nggak mungkin. Bapak salah. Begini aja, begini. Bagaimana kok persoalan ini kita tanya sama petugas pemakaman, ya? Ya. Mari. Assalamualaikum. Maaf, Pak. Gimana sih, Pak? Tadi Bapak bilang adik saya kuburnya di sini. Sekarang beda lagi. Bagaimana, Pak? Maaf, Pak. Memang telah terjadi kesalahan, Pak. Kebetulan tadi yang bertugas piket bukan saya, tapi kawan saya. Dia mengira ini lokasi pemakamannya Bapak Yusuf dari kebun kacang, Pak. Maksud Bapak apa? Kebetulan kedua nama almarhum sama, Pak. Sama-sama Pak Yusuf Badrowi. Tapi yang satu dimakamkan di Blok B, yang satu lagi di Blok C, Pak. Sedangkan kawan saya tidak mengecek terlebih dahulu, Pak. Ya Allah, Bang Yusuf. Kenapa jadi begini? Pak, adik saya sudah dikubur di sini, Pak. Bagaimana kalau kuburan saudara Bapak dikubur di tempat yang adik saya? Tidak bisa, Pak. Walau bagaimanapun, kami ingin meluluskan permintaan terakhir almarhum saudara kami untuk dikuburkan di samping makam ibunya. Berarti kami harus menggali kuburan Pak Yusuf lagi dong. Sebaiknya begitu, Pak. Kami minta maaf, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya menjalankan amanat. Jangan, Bang. Nanti malu dilihat orang. Sebaiknya kita selesaikan aja di rumah ya. Rizda! Abang, tega sekali Abang. Tega sekali Abang berbuat ini pada anak kita, Bang. Sudah berkali-kali saya bilang sama dia untuk tidak berhubungan sama anak berandal itu. Kenapa dia masih nggak dengar? Hah? Tapi kamu nggak boleh memukul. Dia ini anak kita satu-satunya, Bang. Ah, Rizda, kenapa kamu masih ngotot berhubungan sama anak sialan itu? Kenapa? Bang, mereka masih remaja. Mereka hanya pacaran, bukan mau menikah. Diam kamu! Tapi saya cinta sama Doni, Pak. Apa? Cinta? Apa itu cinta? Rizda, kamu pikir Bapak nggak tahu siapa Doni itu sebenarnya? Anak nggak jelas dari keluarga gembel, dia nggak sepadan sama keluarga kita. Dengar kamu Rizda ya, kalau kamu sekali lagi berhubungan sama dia, Bapak akan bikin perhitungan sama dia. Lihat aja nanti. Tapi saya hamil, Pak. Rizda, Saya hamil dan saya mau kawin sama Doni. Saya nggak mau anak saya jadi anak-anak, Pak. Apa kamu bilang? Bajingan kecil. Apa yang telah kamu lakukan sama anak saya? Saya tidak mengerti maksud Bapak. Tidak mengerti. Dasar anak bodoh. Kamu telah membuat malu saya, keluarga saya, dan yang lebih parah lagi, kamu telah menghamili anak saya. Ngaku! Ayo ngaku! Saya benar-benar tidak tahu. Diam! Hajar dia. Baik, bos. Itu hukuman buat kamu, karena telah berani membuang kotoran di jidat saya. Kalau perlu. Bajingan lu.
Gaji segitu masih kurang menurut kamu? Itu dia, Pak. Kebutuhan saya bulan ini sangat banyak. Ibu saya minta dikirimin uang dari kampung. Bapak saya juga lagi sakit-sakitan, Pak. Asal kamu tahu ya, bulan ini kamu tidak akan terima gaji sepeser pun. Maksud Bapak? Kamu pakai otak dong. Utang kamu tuh sangat banyak. Kalau kamu cicil sedikit demi sedikit, sampai 2 tahun pun nggak akan pernah lunas. Ya mungkin itu memang berat menurut kamu. Tapi itu adalah cara yang terbaik agar uang saya bisa kembali. Tapi Pak, itu kan nggak sesuai kesepakatan kita, Pak. Kesepakatan dirubah. Jadi utang kamu dibagi 4. 4 bulan kamu tidak akan terima gaji. Ngerti? Rizda, apa-apaan kamu? Sopan sedikit dong kalau masuk ketuk pintu. Bapak tahu kan siapa yang mati ini? Dia Doni kan? Betul dia Doni. Dari ciri-cirinya saya tahu. Sudah 2 hari ini dia nggak kelihatan, Pak. Kalau memang yang mati dia, terus apa hubungan sama Bapak? Wajar saja dia mati seperti itu. Orang gembel kayak begitu, matinya pasti nggak jelas. Tapi Bapak tahu kan kenapa Doni bisa mati? Bapak kan yang perintahkan orang-orang itu untuk bunuh Doni. Iya kan, Pak? Kenapa sih Bapak jahat banget? Bapak jahat! Pembunuh! Pembunuh! Diam kamu! Jangan pernah kurang ajar sama orang tua. Asal kamu tahu ya, tangan saya terlalu mahal untuk menyentuh pemuda busuk seperti dia. Rizda! Rizda! Rizda, bangun, nak! Rizda! Kenapa kamu lakukan ini, nak? Rizda! Rizda! Bapak, Ibu, sebetulnya Rizda sama sekali tidak hamil. Rizda mengungkapkan itu cuma agar Bapak dan Ibu merestui hubungan Rizda dengan Doni. Rizda sedih kehilangan Doni. Apalagi dengan cara seperti itu. Lebih baik Rizda susul Doni. Supaya Doni nggak kesepian di sana. Dan semoga Rizda sama Doni tetap bisa bersatu selamanya. Maafkan Rizda, Bapak, Ibu. Rizda. Rizda. Kamu kenapa? Rizda, bangun! Bangun! Rizda, kenapa kamu lakukan ini, nak? Rizda! Rizda! Pak Yusuf, naikkan gaji kita. Ayo, kita naik. Pak Yusuf, tolong perhatikan tenaga kita. Barang-barang pada naik, sedangkan gaji kita hanya kecil. Tolong perhatikan gaji kita, Pak Yusuf. Naikkan gaji. Sebentar ya, Bang. Saya terima telepon dulu. Bang? Bang Yusuf?
Astagfirullahaladzim. Kain apa itu? Kain putih. Pelan-pelan saja, Pak. Jangan keras-keras. Baik, baik. Masya Allah. Jenazah diikat tali kawat. Yusuf, kenapa kamu jadi begini, Yusuf? Kasihan sekali kamu. Ustadz. Marni, Ibu, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Marni. Ya Allah, apakah ini peringatan yang kau berikan kepada kami yang hadir di sini, ya Allah? Apakah almarhum belum sempat bertobat sebelum dia menghadapmu, ya Allah? Ampunilah dosa-dosa almarhum, ya Allah. Lapangkanlah jalan menghadapmu, ya Allah. Kami datang ke sini semua dengan niat baik, menghantarkan almarhum untuk menghadapmu, ya Allah. Cuma ini yang bisa kami lakukan, ya Allah. Terimalah, ya Allah. Terimalah. Amin, ya Allah. Ya Rabbal Alamin.